Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au udlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Kemarin terakhir kita membahas hadis ke-30 ya. Saya ulangi. Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian mempersempitnya. Wa haddu hududan fala ta'taduha. Dan telah menerapkan hudud, hukum-hukum, maka jangan melampaui batasannya. Wa harama asya'a fala tantahikuha. Dan telah mengharamkan sesuatu, maka jangan engkau melanggarnya. Wasakata an asya, dan beliau dan Allah telah sakata an asya, diam terhadap beberapa persoalan, rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai rahmat bagimu bukan karena lupa. Fala tabhatu anha, maka jangan banyak membahas hal tersebut. Kita sudah sampai pada hudud yang kemarin penjelasannya. Jadi hudud atau batasan daripada hukuman-hukuman di dunia ini yang diberikan kepada pelanggar syariat Islam sebagai bentuk kafarat atau penghapus dosanya. Di antaranya adalah had zina, had sirkah, mencuri, had minum khamar atau minum minuman keras. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, wa harrama asya'a fala tantahikuha, telah diharamkan oleh Allah beberapa persoalan, maka jangan kalian melanggarnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah bahwasanya Allah telah mengharamkan al-fahisha. Fahisha itu sudah pernah yang sampaikan, segala jenis maksiat yang terkait dengan nafsu syahwat. Ini termasuk fahisha. Apakah itu zina, LGBT dan yang sejenisnya, semuanya termasuk dalam al-fahishah. Nah, Allah haramkan yang demikian itu, ma dhahara minha, apa yang tampak darinya, wa ma batana, dan wa ma batan, yang tersembunyi darinya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan untukmu. Untuk yang haram ini, kalau yang kemarin yang wajib atau yang faradallahu faraid, yang Allah telah fardukan kepada kita, kalau bentuk perintahnya itu amr dalam Al-Quran maupun sunnah, amr, sigotnya, bentuknya adalah perintah dalam nas Quran maupun sunnah, bisa melahirkan hukum wajib atau hukum sunnah. Nah, sebaliknya kalau bentuknya itu harrama asya'a, seperti ini, Allah mengharamkan sesuatu, atau manaha anhu, apa sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia bisa jatuhnya haram atau terhukumi makruh. Jadi hukum yang lahir dua, haram dan makruh. Dan al-aslu fin nahyi, asal daripada larangan Allah itu lil harami, untuk menunjukkan hukum haram. Jadi kalau Allah larang sesuatu, hukum asalnya haram, sampai ada yang memalingkan qarinah, faktor-faktor lain dari syariat yang memalingkan dia dari hukum haram menjadi makruh. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini contoh yang tidak ada pemalingnya ya. Nabi Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan, innama harrama alaikumul mayyitata waddama wala'mal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian mayitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Nah, ini diharamkan oleh Allah. Bukan hanya zat yang disebutkan, tapi segala turunannya.
Jadi misalkan Allah haramkan al-maitah, bangkai, maka hasil dari penjualan bangkai juga haram untuk dimakan. Oh, tidak saya jual bangkai Ustaz, tidak makan bangkai Ustaz. Tapi kita jual ayam tiren, ayam yang mati kemarin. Jual, kemudian hasilnya dibelikan beras. Haram, karena menjual barang yang haram untuk dikonsumsi. Kecuali ada pemalingnya, ada yang membuat halal, akadnya dirubah. Misalkan bukan menjual bangkai ayamnya, tapi menjual jasa pembuatan pakan lele misalkan, ya. Diolah dulu. Jadi yang dia jual bukan pakannya, tapi jasa dia mengolah itu. Nah, ini yang dia jual, bukan zat daripada. Meskipun dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau meskipun dia bangkai atau najis dan sejenisnya, kalau di dalamnya ada ma yunfa'u bihi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengannya, halal dijual belikan dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, mabi, zat jual beli itu wajib hukumnya suci dan halal. Tambah yang ketiga, suci, halal, bermanfaat. 3 syaratnya mabi, barang jual beli dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pertama dia harus halal, yang kedua harus bermanfaat, yang ketiga harus suci. Kotoran sapi misalkan, najis apa suci? Najis. Bolehkah dijual belikan? Tidak boleh dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi dimanfaatkan untuk buat pupuk kandang, bahan pokok pembuatan pupuk kandang. Maka dalam hal ini sebagian kemudian berijtihad dengan berpedoman pada pendapat Imam Abu Hanifah. Betul dia najis, tapi dia yunfa'u bihi, bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk dan sebagainya, sehingga menjadi halal. Jadi hukum asalnya haram. Darah pun demikian, semua darah haram untuk dikonsumsi, terutama daman masfuhan, darah yang mengalir. Sembelih sapi, darah ditampung, kemudian dimasak, haram ini. Penjualannya juga haram, hasil penjualannya haram, karena akad jual belinya batil, sudah batal, tidak sah. Meskipun dijual ini, pakai beli ini itu, hatta dia pakai umroh sekalipun, haji, tidak sah, karena hartanya adalah harta jual beli haram. Narkoba haram apa halal? Haram. Sugih gara-gara berdagang narkoba. Apa profesi Pak Haji? Niki arak kelep. Disinilah kita biasa kita edarkan narkoba. Ya kecil-kecilan sih. Ya pade doang. Haram karena menjual barang haram, hasil jual belinya adalah haram. Jadi ma hurrima akluhu hurrima bai'uhu, sesuatu yang diharamkan makannya, konsumsinya, haram jual belinya juga. Ya enggak boleh segala jenis sesuatu. Makanya dulu pernah viral jual tokek itu. Itulah banyak ditentang oleh ulama fikih Syafi'i. Karena kenapa? Karena ini dia barang yang diharamkan untuk dimakan, diharamkan untuk dikonsumsi, sehingga haram dia untuk dijual belikan. Walah mal khinzir, dan daging babi dan segala jenis turunannya. Daging babi diharamkan, maka segala jenis turunannya juga, lemak babi, minyak dari babi, dan semua jenis anggota tubuh yang ada sumbernya dari babi. Ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau ada yang memalingkan dari hukum haram, ada nas yang melarang tapi dipalingkan dari hukum haram, turun dia menjadi makruh. Nah, untuk yang makruh ini apa? Apa yang dimaksud dengan yang makruh? Jadi sesuatu yang yuthabu tarkuhu wala yu'aqabu fi'luhu. Jadi diberikan pahala ketika dia ditinggalkan, tapi tidak disiksa, diberikan dosa kalau dilakukan. Di antara yang makruh misalkan, contoh dalam fikih kita apa yang makruh? Coba contoh. Yang makruh dilakukan boleh tetapi makruh. Rokok dalam madhab sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer ya. Ada yang berpendapat hukumnya makruh karena berpotensi merusak kesehatan. Hukum rokok di dunia ini, semua ulama dunia menghukumi rokok itu hanya 2 jenis saja. Kalau tidak makruh, haram. Tidak ada yang bilang mubah. Jadi tidak ada yang bilang mubah hukum. Ya, hukum asal tembakau itu ya mubah tembakonya. Tapi ketika tembakonya sudah diproses menjadi rokok, berubah dia sudah. Kalau tidak makruh menjadi haram. Jadi
Apa dalil pelarangannya? Wala taqtulu anfusakum atau wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu bunuh dirimu, jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kecelakaan yang membinasakan. Dokter bilang bagi yang merokok, merokok menyebabkan apa? Impoten, kanker, gangguan kehamilan dan janin, ya semuanya, jangan penyakit-penyakit besar. Dan ini sepakat semua dokter tentang hal ini. Sehingga hukumnya karena berpotensi. Tapi ada beberapa orang yang rokoknya kencang, sehat terus sampai meninggal, meninggalnya pun bukan karena rokok. Maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan rokok itu berpotensi mencelakakan, bukan barang yang mencelakakan, tapi barang yang berpotensi mencelakakan. Sehingga hukumnya itu mentok di makruh lit tahrim, makruh yang boleh jadi berpotensi haram, bisa membawa kepada keharaman. Jadi kalau ada beberapa orang yang rokoknya jalan dengan baik, kemudian tidak ada pengaruhnya dalam kesehatan, sehat begitu saja, meninggalnya juga bukan karena rokok misalkan, ya bagi orang ini hukumnya menjadi makruh. Tapi meskipun makruh hukumnya, ketika dia rokok di tempat umum, maka kembali dia ke hukum asal, menyakiti orang lain, hukumnya haram. Merokok tempat umum, dirokok, dia sehat, tapi yang tidak biasa ngerokok, batuk-batuk, tidak tahan hirup asap rokok ini, maka hukumnya menjadi haram. Jadi, boleh ngerokok diisap dengan asap untuk ngerokok dan abunya sekalian. Jadi supaya tidak jatuh pada keharaman menyakiti orang lain. Jadi ini yang harama asya'an. Nah, kemudian yang terakhir kita habiskan pembahasan hadis ini, wasakataan asya'. Allah juga diam terkait sesuatu yang tidak dilarang, tidak diperintah oleh syariat, maka dihukumi ibahah, boleh, hukum asalnya boleh. Apa kata Nabi SAW terkait yang boleh-boleh ini? Fala tabhatsu anha. Jangan terlalu banyak tanya, pusing-pusing mikirin soal itu. Hukum asalnya boleh. Jadi ini dilarang oleh orang-orang, oleh Nabi SAW. Misalkan contoh begini, hukum asal yang haram itu sudah sering yang sampai. Hukum asalnya boleh adalah makanan dan minuman. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum asalnya boleh. Semua yang ada di dunia ini terkait dengan makanan, minuman, keduniawiaan, hukum asalnya boleh. Hatta dalad dalil ala khilafiyah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Asalnya halal. Jadi ketemu apapun makanan di atas dunia ini, kalau kita tidak tahu ada yang mengharamkannya, hukum asalnya halal. Makan saja. Tidak perlu repot-repot nanya. Apalagi sampai minta KTP penjualnya. Sudah Islam apa pendek. Kalau memang kelihatannya dia pakai copong haji, terus pakai jilbab, pedagangnya, meskipun di daerah mayoritas non-muslim misalkan, tapi pedagangnya kita lihat tampilannya sudah luar biasa islami, baok belo, meskipun kita tidak tahu ini baok Yahudi apa baok Islam kan, tapi baoknya belo, terus di takonya ditulis halal kan, ditempel tulisan halal. Nggak usah lagi kita tanya-tanya, sudah tentu halal ini, dia sedang ngajaan. Bener gimana proses? Udah makan aja, beli, makan, kenyang, selesai. Perkara ternyata itu hal yang haram, dosa yang jual. Kita nggak dapat dosa, nggak tahu kita. Ada salah satu tokoh ulama sepuh di Jawa dulu sebelum kemerdekaan. Jadi penjajah Belanda saat itu sengaja undang kiai ini dengan santrinya mau dipermalukan. Jadi kemudian disuguhkan daging babi panggang. Tapi dibuat supaya tidak ditahu rupanya daging babi. Makan enak, karena memang enak. Kata. Makanlah betul. Sampai habis dimakan satu piring sama kiai ini. Kiai ini terkenal wali ceritanya. Makan sampai habis. Kemudian orang Belanda ini datang, dipuji-puji kiainya. Kemudian bagaimana hidangan saya? Oh enak sekali, ini daging apa? Kata kiai tadi. Oh, ini daging babi kiai, enak. Diam sebentar kiai ini. Orang Belanda ini mengharapkan kiai itu marah-marah, mencak-mencak, kemudian merusak reputasinya. Tapi apa yang terjadi? Yaitu jawab, alhamdulillah. Jadi jawabannya, alhamdulillah. Kalau tidak dikerjain kamu, saya tidak tahu rasa enaknya daging babi. Dan yang sudah masuk ke perut saya, hukum asalnya halal. Karena tidak tahu tadi, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu itu ya boleh, makan saja. Nah, jadi santri-santrinya dapat pendidikan, kiainya pun marwahnya tetap terjaga. Yang malu malah orang penjajah tadi yang tidak tahu. Kalau di dalam Islam ada konsep, kalau kita tidak tahu,
hukum asalnya halal, boleh dimakan. Makanya ada larangan dalam syariat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu akan memberatkan dirimu sendiri. Ustaz Riyadno, coba tolong nanti buka pintu gerbang. Oh ya sebentar Ustaz, bukanya pakai apa? Nah ini memberatkan ini. Udah buka pakai linggis, saya bilang. Linggis yang gimana? Linggis yang panjangnya 1 meter. Nggak ada Ustaz. Ente yang tanya kan. Kalau suruh buka ya buka saja. Nggak usah lagi tanya pakai apa, pakai. Nah ini namanya latas alu an asya'in tuh. Tolong buatkan teh. Panas apa dingin? Ya sudah buat aja teh. Normalnya teh itu kan teh hangat. Pakai gula apa enggak? Gulanya berapa sendok? Memberatkan. Nah, jadi ini yang memberatkan. Pakai gelas yang cangkir apa gelas yang begini? La ilaha illallah pihak baik. Ini selesai. La tas'alu an asya'a in tubdalakum. Kalau dia halal jelas terang benderang kita lihat secara zahir halal, kerjakan. Ternyata nanti ketemu dalil atau hal-hal yang membuat dia haram, tinggalkan. Simpel, sesimpel itu Islam itu. Jadi tidak disuruh kita bersusah-susah di depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Oh ada. Oh 2. Ini kita jawab pertanyaan dulu. Nah. Masalah ini ikan lele yang dikasih makan bangkai ayam. Nah ini bagaimana hukumnya? Kan ikan lele itu dilempari bangkai ayam yang sudah bang. Ikan lele yang dipelihara di tank. Seperti tank. Nah. Terus gimana Dodi? Dasarnya ini hukumnya haram kan? Ganja bisa, tapi ada kemarin satu pasien di Jakarta itu ya yang lagi butuhin minta ganja. Iya, yang demo minta ganja itu. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan hewan ja'alah. Jadi jalalah, hewan jalalah. Hewan jalalah itu hukum asalnya haram untuk dikonsumsi. Apa yang dimaksud hewan jalalah? Hewan yang diberi makan pakan dari barang najis. Dikasih makan kotoran manusia, septic tank. Tapi jangan disamakan dengan pepaya yang dipupuki kotoran kambing dan sapi ya. Karena tanah itu mensucikan yang najis. Dia sudah dimasukkan ke tanah, tumbuh menjadi pepaya yang matang, rasanya manis, kaken, konsumsi, enak. Jangan, najis ini pupuknya tai kambing. Tidak ada hubungannya, makan. Meskipun dia pakai pupuk kotoran manusia sekalipun. Nah, ya. Kemudian, karena sudah masuk di tanah. Beda halnya dengan hewan yang dikasih tumbuh dagingnya itu dari makanan najis. Kotoran ayam, kotoran manusia dan sebagainya. Termasuk bangkai tadi. Maka dia masuk dalam kategori hewan jalalah. Hewan yang haram untuk dikonsumsi langsung. Kapan dia boleh dikonsumsi? Harus dikarantina dengan pakan normal dulu. Antara 3 hari sampai 40 hari. Perbedaan pendapat para ulama ada di sini tergantung jenis hewannya apa. Mun bembek jak ngonean sih kan banyak dagingnya itu. Kalau bembeknya biasa makan yang najis-najis lebih lama dikurung. Jadi perbedaan ulama tentang berapa hari dia dikurung antara 3 sampai 40 hari. Sampai ada yang mengatakan tidak ada batasan hari. Dia dirawat dengan normal sampai kelihatan dia hewan normal. Contoh ada beberapa jenis hewan yang karena makanannya najis, tidak sehat, kulitnya ikut rusak. Kapan dia boleh dikonsumsi? Rawat sampai kulitnya menjadi normal seperti hewan yang lainnya. Tidak diikat dengan hari-hari kapan. Dia makan begini sampai koreng kulitnya, makan sampah dan sebagainya. Rata-rata kalau kambing yang makan sampah dia kulitnya rusak. Ini menandakan dagingnya tidak sehat. Haram untuk dimakan langsung. Minimal makruh tahrim untuk dimakan. Jadi di karantina dulu sampai dia betul-betul sehat rupanya, baru halal mutlak untuk dikonsumsi. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup ngaji langsung dibagi sesuai dengan banyaknya. Hah? Oh, ganja. Ganja seperti ini bagaimana? Bolehkah? Ada kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Segala yang mendatangkan kondisi keterpaksaan itu menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya diharamkan. Membolehkan, bukan menghalalkan ya. Tubihul, membolehkan. Membolehkan yang dilarang. Hukum asal makan ganja haram karena memabukkan seperti khamar.
Tapi karena ini dia penyakit kanker dan sebagainya yang tidak bisa sembuh kecuali dengan ganja. Menurut dokter ini, bukan menurut kita. Sakit saya Ustaz kalau tidak minum minuman keras, bau sehat, idap. Idap, jadi perasa. Namun kurang-kurang energi, kurang-kurang bawos, bau sehat nih. Bawos doang bengko sehat. Menurut dia, tidak boleh ini jadikan landasan. Menurut ahlinya, dokter. Oh, dokter bilang hanya ganja ini yang bisa jadi obat dia. Maka di saat itu tubihul mahdhurat, membolehkan yang dilarang. Sebatas berobat dia. Kalau misalkan seukuran 5 gram bikin dia sehat, tidak boleh dia makan 10 gram. Tidak boleh dia makan 6 gram. Karena itu lebihnya yang 1 gram itu sudah haram. Gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Gimana? Tadi kan sempat dibahas masalah hewan yang haram dagingnya, maka haram juga dalam jual beli. Bagaimana dengan sekarang kan marak-marak untuk memperjualbelikan kucing? Kan ini kan kucing ini kan haram kalau untuk dikonsumsi. Baik, untuk kucing gimana? Kucing diantara yang dikecualikan. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan kucing itu suci dan dimiliki oleh Nabi. Di antaranya misalkan ketika Nabi sedang wudhu, kemudian beliau lihat kucing datang menghampiri. Bejana wudhu beliau didekatkan di mulut si kucing ini. Dijilati, kemudian sisanya dipakai wudhu oleh Nabi. Para sahabat yang lihat itu bertanya, ya Rasulullah kenapa lakukan ini? Apa kata Nabi SAW? Innama hiya minat tawafin. Sesungguhnya dia ini termasuk hewan yang berkeliling di sekitar kita. Artinya kucing hewan suci yang boleh untuk dipelihara, dan dalam beberapa riwayat jual beli hirwah atau kucing itu dibolehkan. Meski ada perbedaan karena tadi hukum asal memakannya adalah haram. Tapi untuk kucing pendapat yang lebih roji, menjual belikannya halal, boleh. Adapun hewan yang lainnya ini kalau dia suci dan bisa dimanfaatkan seperti kucing, dikiaskan dengan kucing. Ada yang mengatakan dia tidak dikiaskan, tapi yang dibeli adalah jasa merawat hewan itu. Mahar untuk merawat hewan itu. Termasuk anjing yang memiliki manfaat untuk hewan buruan. Di Bima untuk teman berburu. Di Bima itu kalau jaga sawah ke gunung kan biasanya bawa anjing yang sudah dilatih. Kalau ada anjing yang sudah dilatih, sudah betul-betul bisa dimanfaatkan, dibeli karena keahliannya anjing ini, boleh sebatas untuk menjaganya. Tapi kalau beli anjing untuk dipelihara, dalam mazhab Syafi'i diharamkan, tidak boleh. Nah, jadi itu ya, untuk kucing ada pengecualian dari yang umum, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, haram untuk dikonsumsi. Jual singa misalkan, gimana kok bisa mahal ini harganya singa? Karena carinya mempertaruhkan nyawa, jasanya itu. Ya. Tapi karena singa ini hewan yang dilindungi pemerintah, maka tidak boleh diperjualbelikan juga, tidak boleh. Dari dalam ada guru kami Kiai Hafifuddin Muhajir mengatakan kaidah yang beliau sampaikan, hal yang hukum asalnya mubah jika diharamkan oleh negara menjadi haram. Jadi kalau dia jual beli harimau tadi misalkan, boleh kalau dipalingkan pada jasa untuk berburunya. Tapi karena harimau hewan yang dilindungi, haram untuk diperjualbelikan karena dilarang oleh negara. Jadi semua yang dilarang negara dilarang untuk dilakukan oleh bangsa atau warga negara. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.